Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fansur wahfaz wa ayyid nahlatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang selalu memberikan kita kesehatan, memberikan kita panjang umur. Semoga panjang umur kita ini kita gunakan sebaik-baiknya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua kalinya salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah merubah umatnya dari alam yang begitu gelap menuju alam yang begitu terang menerang. Alhamdulillah. Patut kita syukuri karena sebab baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita menuju jalan yang lurus, menuju jalan yang benar. Alhamdulillah. Bagaimana cara kita membalas semua jasa-jasa para sahabat dan sahabat para Rasulullah SAW, dan bagaimana cara kita membalas perjuangan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Kita selalu sering-sering berselawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita itu tanda kita berterima kasih pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara kita membalas jasa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena satu selawat Allah Subhanahu Wa Taala membalasnya menjadi 10 kali selawat. Itulah yang diberikan kelebihan kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di hari kemudian baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa memberikan syafaat kepada umatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, amalan agar kita mati husnul khotimah. Ada sebuah kisah. Ini kisah Nabi Khidir. Nabi Khidir bertanya kepada para sahabat tentang amalan yang bisa membawa kita mati husnul khotimah. Dan para sahabat itu tidak bisa menjawab pertanyaan Nabi Khidir alaihissalam, dan para sahabat pun bertanya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun tidak bisa menjawab pertanyaan
alaihissalam tentang amalan yang agar kita mati husnul khotimah. Dan ketika itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam langsung bertanya kepada malaikat Jibril alaihi salam. Dan kata malaikat Jibril pun langsung pergi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi langsung pergi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat Jibril alaihi salam, "Wahai Allah, amalan apa yang agar membawa amalan apa agar mati husnul khotimah?" Dan Allah Subhanahu wa taala menjawab pertanyaan Jibril alaihi salam bahwa agar amalan agar mati husnul khotimah setelah sholat dia membaca Al-Fatihah, dia membaca Alhaakumut Takatsur, dan yang ketiga dia membaca sholawat, dan yang keempat dia membaca Al-Ikhlas, dan yang kelima dia membaca Al-Falaq, dan yang keenam dia membaca An-Nas. Itulah amalan agar mati husnul khotimah. Itu jawaban Allah Subhanahu wa taala. Dan seketika itu malaikat Jibril menyampaikan jawaban Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Jibril pun pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan malaikat Jibril memberitahu jawaban kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Nabi Allah, bahwa amalan yang agar mati husnul khotimah yang pertama adalah membaca surah Al-Fatihah, dan yang kedua adalah membaca Alhaakumut Takatsur, dan yang ketiga membaca sholawat kepada Rasulullah SAW, dan yang keempat membaca Al-Ikhlas, dan yang kelima membaca Al-Falaq, dan yang keenam membaca An-Nas. Itulah amalan-amalan agar mati husnul khotimah. Dan seketika itu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu para sahabat tentang amalan-amalan agar mati khotimah. Maka para sahabat pun tahu amalan-amalan agar mati husnul khotimah. Dan para sahabat pun memberitahu Nabi Khidir alaihi salam. Maka Nabi Khidir alaihi salam senang karena tahu jawaban amalan-amalan agar mati husnul khotimah. Itulah kisah Nabi Khidir alaihissalam tentang bertanya
amalan-amalan agar mati husnul khotimah. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, maka mari saya mengajak kaum muslimin dan muslimat, mari setelah selesai sholat kita amalkan yang 6 itu. Kenapa? Agar kita mendapatkan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita pribadi, yang utamanya pribadi saya sendiri dan kita semua. Semoga kita selalu menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma fiqhul hadi ila sabil wasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.